Let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat berjumpa lagi dengan saya Hendrik Martinata Haryanto, masih di channel Hendrik Martinata Haryanto. Dan hari ini kita kembali ke kelas pajak. Aduh teman-teman, udah lama juga ya kita skip untuk materi kelas pajak. Kalau nggak salah sudah sekitar ada 1 bulan ya kita skip kelas pajak. Yang kalau nggak salah waktu itu terakhir saya sedang membicarakan tentang undang-undang HPP. Itu ya, undang-undang HPP yang memang waktu itu kenapa saya pilih undang-undang HPP, memang ibaratnya dia tiba-tiba masuk di runtutan kelas pajak kita ya gitu ya. Karena materi undang-undang HPP itu penting sekali ya, dan sampai sekarang juga saya yakin masih banyak orang yang nggak paham tentang undang-undang HPP gitu kan. Jadi waktu itu saya memang memilih untuk membahas undang-undang HPP, poin-poinnya terutama adalah poin-poin perubahannya, dan memang itu pun juga belum selesai ya, saya bahas tuntas tentang undang-undang HPP ya. Cuman waktu itu saya sudah memberikan hal-hal yang menarik ya di undang-undang HPP ya. Salah satunya misalkan ternyata sekarang PTKP pengusaha UMKM itu bisa sampai 500 juta dalam 1 tahun gitu ya. Dan beberapa hal lain-lain lagi yang cukup menarik dan wajib ataupun patut teman-teman taxpayer nih untuk mengetahui tentang poin-poin dari undang-undang HPP. Nah sekarang teman-teman, saya sekiranya di hari ini saya ingin melanjutkan kelas pajakan kita nih, yang kalau nggak salah, kalau kita sudah sampai di materi brevetnya atau di materi urutan secara komplitnya, waktu itu kita sudah membahas tentang NPWP ya. Kita kalau nggak salah waktu itu sudah masuk ke tentang NPWP teman-teman ya, NPWP. Jadi kita sudah membahas bagaimana caranya mempunyai NPWP gitu teman-teman ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari salah satu caranya mempunyai NPWP itu sangat mudah sekali. Tentunya kita tinggal daftar di KPP tercatat gitu ya. Lalu dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan form pendaftaran pastinya, plus fotokopi KTP. Atau kalau sekarang teman-teman khawatir, waduh pandemi, waduh susah sekarang kalau ke KPP pun nggak bisa langsung datang, karena kita harus daftar di situs kunjung pajak gitu teman-teman ya. Kita harus ngambil antrean di situs kunjung pajak. Jadi repot lah. Jadi bagaimana caranya yang mudah dong biar nggak harus ke kantor pajak? Ada cara lebih mudahnya, yaitu kita dengan mendaftar secara online ya. Mendaftar secara online gitu teman-teman ya. Mendaftar secara online melewati ya situs e-registration gitu teman-teman. Nah dari di sini seperti biasa, saat Anda sudah masuk ke situs e-registration, Anda tinggal bikin akun, bikin username, bikin password gitu ya. Setelah itu semua diisi, Anda tinggal melengkapi semua kolom-kolom yang diminta untuk diisi tentunya. Lalu Anda tinggal mengupload foto Anda ya, memegang KTP ya gitu ya, swap foto Anda memegang KTP. Nggak lama, sekitar setengah jam Anda sudah mempunyai NPWP yang dikirim secara elektronik melalui email Anda yang Anda masukkan waktu Anda membuat atau mengisi biodata pertama kali waktu Anda mendaftar di e-registration. Jadi sekali lagi, mendaftar NPWP itu gampang dan saya tidak akan membahas terlalu dalam, kecuali ada pertanyaan tentunya akan saya jawab dengan baik dan selengkap mungkin. Nah sekarang yang ingin saya lanjutkan adalah teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan setelah kita punya NPWP? Itu yang paling penting. Apalagi sekarang teman-teman, kalau kita bicara perpajakan itu luar biasa, makin ketat ya. Sekarang Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani bersama para jajarannya dan timnya itu sudah punya data AEOL ya. Saya kurang cermat apa kepanjangan, tapi intinya itu dia punya data
International Exchange. Jadi semua data wajib pajak atau penduduk Indonesia yang punya harta di dalam negeri ataupun di luar negeri dan belum pernah melaporkan harta itu akan bisa diketahui semuanya, teman-teman. Dan kalau saya baca kan, ini saking saya paniknya ini gitu ya. Kalau saya baca di beberapa berita-berita seperti di detik.com, di Google, di berita-berita lainnya, ada 131.000 wajib pajak yang belum melaporkan hartanya. Wah, luar biasa sekali rekan-rekan. Jadi semoga kita bukan termasuk orang yang punya masalah pajak ya, karena masalah pajak aja, masalah keluarga aja, masalah kerjaan aja pusing, apalagi kita punya masalah dengan Menteri Keuangan gitu ya teman-teman. Jadi luar biasa. Nah, sekarang yang harus kita lakukan pada saat kita sudah punya NPWP, pada saat sudah punya NPWP, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah Anda harus tahu dulu kewajiban Anda apa. Oke, mungkin semua orang, teman-teman akan bilang ya kewajiban kita ya bayar pajak. Tapi kan bayar pajak ada caranya. Seperti masak Indomie aja kan, bukan cuma ayo kita masak Indomie tiba-tiba Indomie jadi, tapi kan ada caranya. Anda harus ngambil panci dulu, ngisi air, merebus airnya, buka Indominya, keluarkan mie-nya, keluarkan bumbu-bumbunya. Setelah airnya mendidih, apa yang harus Anda lakukan? Apakah didiamkan saja atau mie-nya dimasukkan ke dalam air yang mendidih itu? Setelah dimasukkan, apakah Anda diamkan aja? Apakah kalau sudah cukup lembek sesuai dengan keinginan Anda angkat? Jadi maksudnya kan ada cara-caranya ya. Nah, kalau dalam perpajakannya harus Anda ketahui kewajiban pajak itu ada apa saja. Nah, itu yang harus kita ketahui rekan-rekan. Kewajiban pajak ya, atau kalau kita kenal dengan pasal-pasalnya gitu teman-teman ya. Itu satu, ada PPh pasal 21. Oke, ini pasal yang paling sering akan kita jumpai nih rekan-rekan. Lalu yang berikutnya ada apa lagi rekan-rekan? Ada PPh pasal 22. Lalu ada PPh pasal 23 gitu rekan-rekan ya. Lalu ada apa lagi? Ada PPh pasal 4 ayat 2. Lalu ada PPh pasal 25. Lalu ada PPh pasal 29. Oke teman-teman. Nah, kurang lebih teman-teman, ini adalah pasal-pasal yang akan paling sering Anda temui di dalam kehidupan Anda dalam menjalankan kewajiban pajak nih teman-teman. Nah, tentunya dalam pertemuan kita kali ini saya tidak akan bisa membahas keseluruhan dari seluruh pasal-pasal ini, tapi jangan khawatir, pastinya akan kita bahas terus pasal-pasal ini secara komplit, detail, dan tentunya butuh kesabaran gitu ya, karena satu video kita hanya kurang lebih durasinya 15-20 menit atau bahkan kadang-kadang cuma 10-15 menit gitu ya. Kenapa? Kembali lagi saya sampaikan biar nggak bosan, karena belajar pajak itu bosan ya. Dan saya lihat dari kelas-kelas pajak itu yang nonton sedikit gitu teman-teman ya. Jadi memang harus dibuatkan semenyenangkan mungkin dan tidak membosankan gitu teman-teman. Ya, tapi di kesempatan kita kali ini, di video saya yang kali ini, saya akan membahas apa sih salah satu dari pasal di sini yang paling akan sering kita temui, yaitu ada di PPh pasal 21. Nah, kita masuk ke PPh pasal 21 ya teman-teman ya. Nah gini teman-teman, jadi kalau saya mau runutkan lagi ke belakang, bahwa pada saat seorang pribadi, saya entah single, entah sudah berkeluarga gitu ya, terus kita punya NPWP, pasti Anda bingung apa yang harus Anda lakukan. Pertama, kita harus ingat dulu tujuan Anda punya NPWP itu apa gitu ya. Tujuan Anda punya NPWP itu mungkin ya macam-macam. Ada yang ingin memang diminta oleh pemberi kerja harus punya NPWP, atau Anda jangan-jangan pengen kredit motor, atau Anda pengen punya tabungan, atau Anda punya keperluan apa saja yang mungkin saja dalam salah satu dari syarat-syarat itu Anda diwajibkan punya NPWP gitu kan teman-teman ya.
Nah, sekarang rekan-rekan, untuk mengetahui itu, ya kita ingat-ingat lagi, ya kita tujuan awalnya untuk punya NPWP apa. Misalkan Anda punya NPWP karena Anda sudah bekerja dan diwajibkan punya NPWP. Misalkan begitu teman-teman ya. Nah, berarti NPWP ini nanti Anda akan berfungsi sebagai posisi Anda sebagai karyawan. Nah, apa hubungannya dengan PPh pasal 21? Pasal 21 ini adalah pajak yang muncul, ya pajak yang muncul saat orang pribadi, ya kita ini kan orang pribadi, rekan-rekan, kita ini orang pribadi menerima pembayaran dalam bentuk uang. Ya, pajak yang muncul saat orang pribadi menerima pembayaran dalam bentuk uang. Jadi sangat mungkin sekali ini teman-teman, seorang karyawan itu muncul aspek pajak 21. Kenapa? Karena kan seorang karyawan pasti terima gaji kan. Seorang karyawan pasti terima gaji dan itu adalah penghasilan atau Anda menerima pembayaran dalam bentuk uang. Nah, jadi kalau seorang karyawan menerima pembayaran dari siapa? Dari perusahaan. Di sini menerimanya apa tadi? Dalam bentuk uang. Ya, dalam bentuk uang. Secara pasti akan muncul PPh pasal 21. Nah, sekarang kita harus paham siapakah yang akan menjalankan kewajiban pasal 21. Ya. Nah, rekan-rekan, yang perlu saya tekankan kepada teman-teman, seluruh pelaksana pajak, seluruh pemotong pajak adalah yang memberikan penghasilan. Sekali lagi saya ulangi, seluruh pemotong pajak, penyetor pajak, pelapor pajak itu adalah orang yang memberikan penghasilan. Gitu ya rekan-rekan ya. Nah, tapi jangan disalahpahami dulu. Ini kita teman-teman terima dulu nih bahwasanya dalam sebuah transaksi, kalau ada transaksi teman-teman, siapakah yang punya kewajiban motong pajak, siapakah yang punya kewajiban nyetorin pajak, siapakah yang punya kewajiban laporin pajak adalah pemberi penghasilan. Tapi kita nanti, saya takutnya salah pahamnya gini lah, saya nggak ngapa-ngapain nih sebagai orang pribadi, jadi saya nggak perlu lapor dong karena saya nggak bayar. Bukan begitu. Kalau terjadi sebuah transaksi, kan ada posisi yang membayar, ada posisi yang menerima dong. Ada posisi yang menerima, ada posisi yang membayar. Di antara dua orang itu, siapakah yang wajib melaksanakan kewajiban pajak dalam artian menyetor pajaknya, melaporkan pajaknya, memotong pajaknya adalah yang memberikan penghasilan. Jadi kalau dalam posisi ada pembayaran gaji, siapakah yang motong pajak adalah si perusahaan. Siapakah yang menyetor pajak adalah si perusahaan. Siapakah yang lapor pajak PPh pasal 21 adalah si perusahaan. Terus karyawannya ngapain? Ya karyawannya nggak ngapa-ngapain. Karyawannya hanya melaksanakan pekerjaan sesuai tugas-tugasnya. Lalu karyawannya itu istilahnya menerima hak-haknya dalam bentuk gaji tadi, dalam bentuk uang, lalu dipotong. Nah, tapi dia nggak boleh protes dong karena memang kewajibannya dipotong pajak. Nah, rekan-rekan, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah teknis memotong PPh pasal 21? Nah, itu yang akan kita bahas di kelas kita yang selanjutnya. Ya, kenapa teman-teman? Ya karena panjang ya, karena kalau kita bahas sekarang nanti saya takutnya durasi video kita ini terlalu panjang dan teman-teman akhirnya sulit. Tapi kalau kayak gini kan jadi enak ya, jadi langkah per langkah atau step by step teman-teman jadi cukup jelas. Jadi sekarang kita sudah paham bahwa pada saat Anda sudah punya orang pribadi, kalau seorang pribadi sudah punya NPWP, apa yang harus dilakukan pertama adalah menyadari apa saja kewajiban pajaknya,
apa saja kewajiban pajak-pajak yang akan muncul. Dari situ kita harus membahas satu persatu pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang perpajakan yang tadi kita sudah sebutkan kurang lebih ada ini nih teman-teman. Ada PPh pasal 21, ada 22, ada 23, ada 4 ayat 2, ada PPh pasal 25 dan ada PPh pasal 29. Ada sih, ada PPN lagi ya, tapi sekarang kita masuk ke ranah PPh dulu rekan-rekan ya. Kita masuk ke ranah PPh dulu. Nah, dari sini kita membahas satu persatu. PPh 21 itu apa? Secara singkatnya, PPh 21 itu adalah pajak yang muncul kalau terjadi sebuah transaksi atau pembayaran kepada orang pribadi. Ingat rekan-rekan, orang pribadi. Jadi kalau Anda bayarnya ke PT itu nggak muncul pasal 21 ya. Jadi pembayaran kepada orang pribadi dalam bentuk uang. Karena kita bisa nggak ngasih orang, bayar seseorang dalam bentuk barang? Bisa ya. Kita ngucapin terima kasih ngajak makan gitu ya. Atau Anda ada orang ulang tahun kita ngasih hadiah. Ya jadi kita bisa saja membayar dalam bentuk barang walaupun sudah sangat jarang. Tapi masih suka terjadi dalam ucapan terima kasih kita sudah suka memberikannya barang. Nah, tapi seringkali kalau membayar itu berarti dalam bentuk uang. Nah, kalau dalam bentuk uang, disitulah muncul aspek pajak PPh pasal 21, teman-teman. Nah, siapakah yang wajib memotong dalam transaksi pembayaran tadi? Ya, ada si menerima, ada si pemberi, ada si pemberi, ada si penerima, adalah si pemberinya. Si pemberinya yang wajib memotong, si pemberinya yang wajib menyetor, si pemberinya yang wajib melapor. Aspek pajak PPh pasal 21 yang muncul. Gitu teman-temannya. Nah, si penerimanya ngapain? Si penerimanya ya menerima pembayaran sesuai haknya, tapi dipotong PPh pasal 21 dan menerima bukti potong. Menerima bukti potong. Kenapa menerima bukti potong? Ya karena dia sudah dipotong. Ya kan? Dia sudah dipotong kan. Jadi dia harus menerima bukti potong gitu, teman-teman. Baik, teman-teman, bagaimana? Cukup jelas? Ya kalau nggak jelas teman-teman masih bisa tanya dan kita masih bisa berjumpa di kelas kita yang selanjutnya ya. Insya Allah saya sekarang akan berusaha menerbitkan video-video saya sesering mungkin, tidak terkait waktu rekan-rekan, karena makin kesini ternyata saya makin susah mengatur waktu. Tapi bukan berarti saya makin jarang, tapi justru saya akan berusaha makin sering, seminggu bisa 3-4 kali. Jadi terima kasih banyak teman-teman atas waktunya sudah menyaksikan video saya sampai dengan terakhir. Kalau teman-teman suka tolong dukung channel-channel edukasi apapun itu, terutama edukasi perpajakan, karena saya lihat masih sangat jarang sekali dibandingkan dengan channel-channel edukasi yang lain ataupun bahkan channel-channel lain secara umum. Tolong didukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share gitu teman-teman ya. Saya akan doakan teman-teman selalu sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tidak terkena suatu penyakit apapun. Kalaupun harus kena, yang ringan-ringan saja. Jadi teman-teman, terakhir, keep healthy, keep positive, keep life, dan keep learn. Dadah teman-teman, kita berjumpa lagi di kelas pajak kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.